Shalom semuanya. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang memberi. Saudaraku, ada banyak motivasi pada diri seseorang ketika dia memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, kita akan belajar bagaimanakah sikap hati yang benar sebagai orang percaya di dalam hal memberi. Kita dasari belajar kita dengan firman Tuhan, saudara, dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ada kisah tentang seorang janda Sarfat dan Nabi Elia. Saudaraku, pada saat itu Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia bahwa di sana dia akan ditolong, akan diberi makan oleh seorang janda. Dan benar, ketika Nabi Elia sampai di Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mencari kayu bakar. Kemudian Nabi Elia meminta tolong kepada perempuan atau janda ini supaya perempuan ini membawakannya air minum. Tidak hanya itu, saudara, Nabi Elia pun meminta tolong kepada janda ini supaya dia dibawakan makanan atau roti. Kemudian si janda ini menjawab, "Demi Tuhanmu." Artinya janda ini mengatakan bahwa demi Allah yang kau layani, Pak Nabi Elia, aku tidak punya apa-apa. Lihatlah, aku saat ini sedang mencari kayu bakar untuk memasak segenggam penuh tepung yang nanti akan kuolah dan nanti akan kumakan dengan anakku, dan setelah itu aku akan mati. Artinya, saudara, di dalam hati, di dalam diri seorang janda ini, dia adalah seorang yang jujur. Dia sampai berani mengatakan bahwa demi Allahmu, Pak Elia, aku gak punya apa-apa. Yang aku punya hanya segenggam penuh tepung yang nanti akan kuolah dan nanti kumakan dengan anakku, dan setelah itu aku mati. Saudaraku, sejauh ini kita melihat bahwa di dalam diri janda ini tidak ada kebohongan. Dia adalah seorang yang jujur, dia adalah seorang yang baik. Dan kemudian apa kata Elia? Elia berkata, "Lakukan saja apa yang ku katakan." Nah, saudaraku, perempuan ini pun melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Dia gak punya apa-apa, dia hanya punya segenggam penuh tepung yang kemudian nanti kalau diolah dimakan, besok dia gak punya apa-apa lagi. Namun uniknya janda ini mengolah makanan itu. Janda ini mau berbagi dengan Nabi Elia. Dia tidak punya motivasi apapun di saat dia memberikan roti kepada Elia. Dia gak pernah berharap bahwa Elia akan memberi ganti kepada si janda. Karena ketika bahan makanan itu diolah, maka dia sudah gak punya apa-apa, besok gak bisa makan dan mati. Nah, namun kenapa wanita ini, janda ini, rela memberikan yang seharusnya itu menjadi pertahanan terakhirnya, menjadi daya pangan terakhirnya sebelum dia mati, rela dia berikan kepada seorang Nabi Elia. Tidak ada tendensi, tidak ada pengharapan kalau nanti Elia membalas kebaikannya. Sikap hati ini harus dimiliki setiap orang percaya. Memberi dengan tanpa pamrih, memberi dengan tanpa ada tendensi, memberi dengan ketulusan hati untuk menolong orang lain. Apa yang terjadi ketika janda ini dengan tulus hati menolong Nabi Elia? Ternyata Tuhan berperkara. Minyak dan tepung daripada si janda tidak pernah habis ketika janda ini mau menolong Elia
yang notabene adalah hamba Tuhan, nabi yang Allah utus. Ternyata janda ini tidak kekurangan pangan. Namun apakah masalah selesai? Enggak. Ternyata saudaraku, diceritakan dalam firman Tuhan bahwa anak laki-laki dari si janda sakit bahkan mati. Kemudian si janda ini bingung, "Pak Elia, kenapa? Kenapa engkau lakukan ini?" Dan Elia pun tentu bingung, dan dia berdoa kembali kepada Tuhan. Akhirnya atas pertolongan Tuhan, anak laki-laki dari janda ini bisa hidup kembali. Dan pada akhirnya saudaraku, dari pasal ini menceritakan bahwa pada akhirnya inilah berkat yang sesungguhnya diterima oleh seorang janda ini. Apakah itu? Pengetahuan akan Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudaraku, gak pernah disangka bukan? Dari sikap hati yang benar dalam hal memberi, tidak ada tendensi, tidak ada pamrih, hanya ketulusan yang ada, maka janda Sarfat ini tidak kekurangan dalam berkat jasmani. Tepung dan minyak terus ada dalam hidupnya. Terlebih dari itu, ketika janda Sarfat ini memberi dengan tulus kepada Tuhan melalui hambanya, Nabi Elia, janda Sarfat ini diberkati Tuhan dengan berkat rohani. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan siapakah Allah itu, ini jauh lebih penting dari berkat apapun. Ketika seorang janda Sarfat ini menolong Elia, memberikan dari kekurangannya untuk Tuhan melalui hambanya, hamba Elia, berkat yang tak ternilai diterima oleh sang janda Sarfat, yaitu pengenalan akan Tuhan, berkat rohani yang tak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi saudaraku, sikap hati yang benar di dalam memberi itu justru akan kembali menghadirkan berkat kepada orang yang mau memberi dengan sikap hati yang benar. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi untuk orang lain, memberi untuk hamba Tuhan, memberi untuk gereja, memberi untuk saudara, memberi untuk pelayanan, memberi untuk apapun, sekiranya kita dijauhkan dari motivasi supaya kita dapat berkat, supaya kita dapat pamrih, supaya kita dapat kembalian, jangan punya motivasi itu. Milikilah hati yang tulus ketika kita memberi. Maka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya justru disiapkan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.